Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Masih bersama kami di Mahukes, mahu tak mahu Anda kena tahu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ustadz Miftah. Kok hitam-hitam ini hari ini? Habib juga putih-putih ini. Ada apa ini Beb? Antara hitam dan putih ini. Kayak dari kelas buzzer. Oh hitam iya, putih. hitam putih. Habib, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat afiat. Amin, amin, amin ya rabbal Di alamin. podcast kita kali ini Habib, kita masih membahas tentang Ibn Taimiyah. Masih ya. Jadi ini perbincangan yang menarik dan sepertinya episode panjang. Supaya kita tuntas untuk mengupas tentang akidah-akidah yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah. Supaya masyarakat luas juga paham Betul itu. tentang siapa Betul. itu Ibn Taimiyah. Jadi Habib, ini ada sedikit menggelitik pertanyaan netizen ini tentang Allah itu kan esa, esa dari bentuk, esa dari perbuatan. Nah, ini gimana menurut Habib ini? Jadi begini, sebenarnya sebelum saya masuk ke sini ya nih, saya itu sebenarnya membahas mazhab Ibnu Taimiyah berkali-kali saya sebutkan itu bukan karena ada sensitif dengan sosok Syekh Ibnu Taimiyah. Betul, betul. Akan tetapi ini hanya semacam penjelasan dan pemurnian mazhab ahli sunnah daripada penyusup-penyusup atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ahli sunnah, tapi bukan ahli sunnah. Yang saya anggap diantaranya adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau ini bukan ahli sunnah, tapi mengaku daripada ahli sunnah. Mengaku daripada ahli hadis. Walaupun ahli hadis belum tentu dia itu ahli sunnah ya. Tapi beliau selalu mengaku kami ini ahli sunnah. Sekarang kan as-sunnah. Sunnah. Pokoknya kata-kata sunnah itu pasti tersemat ya dengan di Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Dan nanti pun kita akan sampai ke dalam Syekh Ibn Arabi juga. Mungkin di episode yang akan datang kita mungkin akan membahas tentang akidah Syekh Ibn Arabi. Daripada aspek deskripsinya saja. Dengan arti apa sih tajsim? Apa sih akidah Ibn Taimiyah? Apa sih akidah wahdatul wujud? Apakah memang masalah Syekh Ibn Arabi hanya dalam wahdatul wujud? Karena itu banyak Ustaz kita melihat bahwasanya masalah Syekh Ibn Arabi ini hanya dalam wahdatul wujud. Oh tidak. Masalah beliau jauh lebih mendalam daripada itu ya. Wah, masalahnya itu jauh lebih mendalam daripada itu. Masalah yakni penyelewengan Syekh Ibn Arabi terhadap mazhab ahli sunnah itu, maksudnya ketidaksesuaian beliau dengan mazhab ahli sunnah itu bukan satu atau dua, banyak sekali ya. Insya Allah kita akan bahas di episode-episode yang akan datang. Sekarang kita akan fokus di dalam Syekh Ibn Taimiyah untuk menjelaskan apa sih akidah beliau. Maksudnya itu untuk agar kita itu tambah edukasi gitu. Betul. Apa sebenarnya akidah Syekh Ibn Taimiyah ini apa? Karena kan banyak orang ini husnudon kepada Syekh Ibn Taimiyah dan selalu memanggilnya Syekhul Islam. Kita sudah bahas ya. Beliau itu bukan Syekhul Islam. Beliau itu alim, tapi bukan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu hanya gelaran untuk ulama besar daripada ahli sunnah ya. Jadi mengatakan beliau adalah Syekhul Islam bagi saya itu sebuah kesalahan karena beliau itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Yakni maksudnya hanya ini saja sebenarnya, yakni bayan. Karena bayan ini atau penjelasan ini juga daripada tugas seorang mutakalim menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Saya menganggap mazhabnya Syekh Ibn Taimiyah itu salah ya ini. Kalau memang ada yang tidak setuju, silahkan bisa kita diskusikan. Bahkan mungkin bisa kita perdebatkan. Tidak ada masalah ya. Kita terbuka ya, Pak? Sangat-sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Nggak ada masalah. Mau komen, mau apa, tidak ada masalah kita. Jahit, tadi saya ingin sedikit mengkritisi sebenarnya perkataan jenengan bentuk Allah Esa. Kata-kata bentuk ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Nah, nanti kalau ada, ini Habib Ali di depannya ngomong bentuk, diam saja. Nanti kan sepanjang itu kan. Kayak itu saya disclaimer dulu. Tidak boleh menisbatkan bentuk kepada Allah. Yani kita hanya boleh menisbatkan zat kepada Allah. Zatnya Allah. Karena memang kata-kata zat ini pernah disebutkan di depan Nabi dan Nabi diam. Berarti tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Selama
Nabi pernah mengatakan, Allah pernah mengatakan, atau disebutkan di depan Nabi dan Nabi itu diam, maka kalimat ini bisa kita nisbatkan kepada Allah. That ada beberapa kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, selama itu warad, boleh kita nisbatkan. Maknanya cerita lain nanti ini, kita bisa diskusikan di dalam tempat yang lain. Jadi memang zat Allah itu esa. Sifat Allah itu esa. Perbuatan Allah itu esa dengan arti tidak ada sesuatu selain Allah yang bisa berbuat seperti Allah. Yang bisa mencipta seperti Allah. Sebab itu kan orang-orang yang apa itu namanya pesugihan, minta pesugihan. Apa namanya? Minta biar pesugihan, biar kaya. Enek sing ning nggone ketek-ketek. Mesti ngerti gimana ada. Ada yang ketek-ketek, ada yang apa lagi gitu. Di gunung, Beb, di gunung. Gunungnya wakeh mana gunung-gunung itu. Banyak pesugihan itu ya. Masyaallah. Dianggap itu tuh sudah Anda itu menyekutukan Allah. Karena memang Anda merasa ada entitas lain selain Allah yang bisa memberi rezeki. Yang mana memberi rezeki ini adalah kekuatan yang hanya dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin kita di sini bisa untuk mendiskusikan hal di luar itu. Yang biasanya kita dengar daripada kalam-kalamnya Salafi, Wahabi, Mujassimah, yang mengatakan bahwasanya zat Allah itu terdiri daripada beberapa bagian. Ada tangannya, ada kakinya, ada apa namanya? Mukanya. Sampai saya sering katakan tuh ada namanya Hisham Ibnul Hakam. Allah itu mempunyai anggota tubuh, anggota fisik sama seperti manusia. Dan saya tahu bentuknya katanya beliau. Kecuali janggut dan kemaluan. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini kalau kamu mau tahu kupingnya Allah, dia tahu itu. Itu mujassim kelas berat. Mujassim kelas berat. Dan Syekh Said Foda di dalam kitabnya beliau itu menisbatkan, yakni menyamakan Syekh Ibn Taimiyah level ketajsimannya sama dengan siapa namanya? Ibnul Hakam. Hisham Ibnul Hakam ini, yakni sama-sama mujassim kelas berat, ya, sama-sama mujassim kelas berat. Dan saya itu berharap ya nih ada orang-orang itu yang bisa mengcounter Syekh Said Foda, dan saya berharap itu ada ya. Silakan kalau ini kitanya Syekh Said Foda ini ada, silakan jenengan itu mengcounternya, silakan jenengan itu mengkritiknya. Tidak ada masalah, tulis-tulisan kritik. Bukan cuma hanya kowar-kowar di apa namanya? Medsos. Bukan hanya cuma kowar-kowar di medsos. Wah, Syekh Said Foda ini berbohong. Syekh Said Foda ini semacam ini, berdusta akan Ibn Taimiyah. Itu perkara-perkara yang hanya akan menjadi debu. Hanya akan menjadi angin lalu. Kenapa? Karena kitabnya Syekh Said Foda sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dan semua kritikan terhadap beliau rata-rata itu tidak persisi. Kita ambil contoh saja kitab Kasyifus Shaghir. Dikritik yang saya tengok di sini ini ada dua kitab. Namanya Rad ala Sohibuka, Rad ala Said Foda atau apa. Satunya namanya Fathul Aliyil Kabir. Ya. Ini itu rod yang tidak tidak persisi terhadap apa yang dikatakan oleh Syekh Said Foda. Karena itu rodnya, sanggahannya, nggak ada yang memakainya, tidak ada yang memakai, nggak terkenal, nggak ada yang menganggapnya bagus. Tetap Kasyifus Shaghir tetap menjadi kokoh. Kenapa? Karena memang rodnya tidak persisi. Nah itu saya tuh berharap melihat Wahabi-Wahabi yang baru ini atau Wahabi-Wahabi yang lama ya, menulis dengan tulisan yang bagus, bukan hanya kowar-kowar di apa namanya Medsos. di medsos. Dari Wahabi Arab atau dari Wahabi apa namanya Indonesia. Saya tuh sangat-sangat berharap. Tapi ini asaf ya nih sampai sekarang saya lihat itu jauh sekali ya. Saya rasa kalau ada Wahabi-Wahabi Indonesia ya nih mampu memahami tulisan Syekh Said Foda. Hada kholas ya nih itu termasuk apa namanya salafi kelas apa namanya kelas tinggi itu salafi kelas tinggi ya berat sudah itu. Karena ya itu
kurangnya minat di dalam ilmu-ilmu kalam. Itu apalagi salafi-salafi itu tidak suka mantik, kalam, dan ilmu-ilmu semacam itu. Akhirnya membaca kitab-kitabnya Syekh Said Foda itu sebuah tantangan berat ya. Karena kenapa? Karena memang semua kitabnya dibina atas asas tersebut ya nih. Syekh Said Foda dan para ulama itu mengatakan, dan beberapa ulama ya nih, mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah itu tersusun. Tarkib ya, Beb. Dikatakan murakkab. Murakkab itu tersusun daripada beberapa bagian. Kita, ini sih minuman Siap. biar nggak salah paham. Jadi kita ahli sunnah itu, ketika mengatakan Allah itu Esa itu daripada segala aspeknya, terutama daripada zatnya, dengan arti zatnya Allah tidak tersusun daripada beberapa bagian. Loh, maknanya kalau kita mengatakan zatnya Allah itu tidak tersusun, terus apa zatnya Allah? Sudah, Anda tidak boleh mengatakan zatnya Allah tersusun. Nah, terus bagaimana zatnya Allah? Apakah dia itu basit, single? Nah, apakah dia itu single? Kata-kata single ini tidak dilafatkan oleh Nabi. Kata-kata basit tidak dilafatkan oleh Nabi. Jadi kita tidak bisa menisbatkan kata-kata basit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mengatakan zatnya Allah wahid. Esa. Wahdaniyatu zat. Keesaan zatnya wahdaniyah. Kita tafsirkan dengan kata-kata esa. Loh, wahdaniyah itu apa? Artinya adalah zatnya Allah tidak tersusun daripada beberapa bagian. Kalau kata tersusun ini, Ustadz Miftah, dia itu maknanya banyak. Di antara maknanya tersusun, itu zatnya Allah dulu itu tercerai-berai. Tercerai-berai. Jadi kan tahu apa ya? Apa itu? Yang dipasang-pasang itu namanya sekarang Lego. Oh, Lego. Yakni zatnya Allah itu bukan seperti Lego. Yang dulu tercerai-berai, kemudian Anda susun. Atau setelah dia itu tersusun, dia bisa tercerai-berai. Itu juga namanya apa namanya? Tersusun. Tapi tersusun ditambahi bisa tercerai-berai sebelum atau sesudah. Lah, makna ini yang dinafikan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Hati-hati, ini penting. Syekh Ibn Taimiyah hanya menafikan Allah itu tidak tersusun dengan arti Allah tidak mungkin dulu zatnya tercerai-berai, kemudian tersusun. Jadi tersusunnya itu hadis. Bukan kodim. Karena dulu Allah itu tercerai-berai, kemudian tersusun. Atau Allah itu tersusun, tapi bisa tercerai-berai. Itu Ibn Taimiyah menafikannya. Tidak mungkin Allah itu semacam itu. Akan tetapi, Ibn Taimiyah mengatakan, ini adalah titik pertembungan, titik pertikaian antara ahli sunnah dan Syekh Ibn Taimiyah. Apa itu? Bahwasanya Allah itu memang zatnya terbina, tersusun daripada beberapa bagian. Tapi tidak pernah Allah dulu tidak tersusun. Jadi memang tersusunnya Allah itu kodim. Jadi Allah itu tersusun tanpa awal. Jadi sejak dahulu atau mundul kidam, Allah itu sudah tersusun daripada beberapa bagian. Dan bagian-bagian ini tidak bisa dicopot, tidak bisa lepas daripada Allah. Jadi Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai kaki, Allah itu mempunyai mata. Dan terbaginya Allah menjadi beberapa bagian ini. Ada matanya, ada tangannya, ada ininya. Tersusunnya Allah daripada beberapa bagian ini kodim. Tidak ada awal. Makna ini yang dinafikan oleh ahli sunnah. Dengan arti ahli sunnah tidak hanya menafikan yang dua yang pertama itu. Iya, betul. Yakni makna ini pun juga dinafikan oleh ahli sunnah. Ibn Taimiyah, oh tidak. Ya ini perbedaan antara terkibnya manusia, tersusunnya manusia, dan tersusunnya Allah. Manusia tersusun daripada tangan, kaki, mata, tapi bisa enggak
tanganmu dicepot, apa namanya? Diputus. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Bisa. Tangannya jenengan diputus, terbelah toh? Ya, nggak bisa balik lagi. Apa? Nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi atau apa? Nggak ada masalah. Yang penting tangan Anda bisa dipisahkan daripada tubuh Anda. Oh iya, betul. Betul apa tidak? Betul. Tapi tangannya Allah tidak bisa dipisahkan daripada zatnya Allah. Oh. Ini pendapatnya Syekh Ibn Taimiyah. Ya ini perbedaan dari selain bentuk tangannya Allah, yang membedakan tangan Allah dan tangannya manusia, selain bentuknya, tangannya Allah tidak bisa dipisahkan daripada Allah. Tapi Allah punya tangan loh ya. Tapi tidak bisa untuk dipisahkan. Allah punya kaki, tapi tidak bisa untuk dipisahkan daripada zatnya Allah. So, lihat, ini yang selalu saya katakan kepada murid-murid saya itu, Ibn Taimiyah itu meyakini bahwasanya tarkibnya zatnya Allah itu qadim. Tarkibnya zatnya Allah. Tersusunnya zatnya Allah itu qadim. Jadi kadangkala itu saya itu kadangkala itu berusaha jadi apa ya? Saya cosplay Wahabi dengan arti pemikirannya. Saya coba saya cosplay. Bagaimana kalau saya ini berpikir secara Wahabi? Saya tuh kadangkala saya tuh membayangkan Allah seperti Lego. Kalau kita berpikir seperti apa namanya? Wahabi. Kenapa? Karena Allah itu apa? Tersusun. Menurut Wahabi. Sampai yang mengatakan Allah itu mempunyai 2 tangan. Loh, 2 tangan. Tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri lebih lemah daripada tangan kanan. Betul apa tidak? Kan semacam itu kan biasanya kan? Iya. Terus ada wakil tayadehi yamin. Dua-duanya tangan kanan. Loh, piye? Dua-duanya tangan kanan. Lah kamu jangan apa ya? Kamu jangan mengkritik orang yang membayangkan Allah seperti makhluknya. Kalau kamu pun ketika menjelaskan kepada orang awam semacam ini. Ada satu orang Wahabi itu di Arab, saya itu pernah lihat sekali ya nih. Di video itu Syekh ya nih. Allah itu berdiri daripada arsy seperti aku berdiri daripada apa? Kursiku ini. Loh gimana sih? Terus tapi wal kaifu majhul. Loh, wal kaifu majhul gimana? Padahal kamu sendiri yang memisalkan hal itu. Betul. Gitu loh. Kamu sendiri yang memisalkan hal itu. Seperti lepas tangan ya, Bibi. Seperti lepas tangan, enggak boleh semacam itu. Jadi tasbih dan tarkib di sini itu di dalam mazhabnya Ibn Taimiyah itu ada gitu loh. Dan ini saya sudah siapkan. Nusus-nususnya itu sudah saya siapkan ya. Dari kitabnya Ibn Taimiyah. Dari kitabnya langsung, ada kitabnya langsung, enggak berani saya. Nanti ada orang-orang kayak, oh ini Habib Ali dusta. Habib Ali ngapusi. Karena itu saya siapkan nusus-nusus daripada kalamnya Syekh Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan bahasanya hal semacam ini tidak ada masalah. Ibn Taimiyah sendiri itu membagi sifatnya Allah ada 2. Ada namanya sifatul dzat, ada yang namanya sifatul a'yan. Atau sifatul makna dan sifatul ain. Sifatul makna itu seperti kudroh, iroda. Itu sifatul makna. Adapun sifatul ain itu sifat yang ainun, sifat yang benda, sifat yang juzuk. Dan dua-duanya qadim bagi Allah. Seperti kudroh tidak bisa berpisah daripada zat Allah, tangan Allah juga tidak bisa terpisah daripada Allah. Kaki Allah juga tidak bisa terpisah daripada Allah. Tapi bentuknya bagaimana? Wal kaifu majhul. Ya wis ngono-ngono kuwi. Itu kan kelakuane Wahabi kan semacam itu loh. Kelakuannya kan semacam itu memang. Lihat ya. Saya tuh di sini nas yang pertama itu annat tarkib madhabu jamahiril ummah. Loh, Ibn Taimiyah itu sering Ustaz semacam itu. Bahwasanya ketika beliau itu mengatakan madhabnya, agar madhabnya itu diakui, beliau itu selalu mengatakan ini bukan hanya madhabku, ini madhabnya salaf, ini madhabnya ahlul hadis, ini madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ini madhab jamahirul ummah, ini madhab jamahirul ulama. Kenapa? Ya sekarang kalau kita mengatakan itu pansos. Atau untuk marketing apa namanya? Untuk marketing madhabnya, untuk branding madhabnya. Memang semacam itu, menunggangi, menunggangi ahlul hadis, menunggangi ahli sunnah,
menunggangi salaf untuk kepentingan dia sendiri ya, untuk kepentingan dia sendiri. Satu di sini. Ini ketika beliau menukil kalamnya Imam Razi, qala Razi wa ammal Hanabilah alladzina iltazamul ajza'a wal ab'ad. So, memang ada sekelompok daripada Hanabilah itu, mereka itu memang mengatakan Allah itu mempunyai bagian ajza wa ab'ad. Kalau Anda mengatakan Allah itu mempunyai bagian zat, secara otomatis Anda itu menafikan wahdaniyatul zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lil asaf, sebagian daripada Hanabilah meyakini itu. Lah, Ibn Taimiyah ya kan namanya apa ya? Beliau itu tidak terima kepada yang dikatakan oleh Imam Razi. Dan ini tuh banyak Wahabi pun juga banyak tidak terima. Tapi rata-rata itu kritikan mereka itu hanya daripada lafadz. Dan banyak loh Wahabi sampai sekarang itu mereka malu mengatakan Allah itu jisim. Mereka malu mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Dan ketika kita tuh mengatakan bahasanya ini adalah pendapatnya Syekh Ibn Taimiyah, mereka itu mosok ngapusi gue ya. Dan kita buktikan dalilnya. Oh iya, kalau memang Ibn Taimiyah mengatakan semacam itu yang benar katanya. La haula wala quwata illa billah. Loh itu tuh sering semacam itu. Itu tuh sering semacam itu. Mereka itu enggak tahu. Setelah mereka tahu, loh, membenarkan. Ini pendapatnya Syekhul Islam. Ini pendapatnya Syekh Ibn Taimiyah. Kalau Ibn Taimiyah mengatakan semacam itu, ya itu yang benar. Maka Allah punya tangan kalau memang Ibn Taimiyah mengatakan seperti itu, ya memang Allah punya tangan. Masalahnya di mana loh? Ini kemarin lo ngomong Allah enggak boleh punya tangan. Nah itu ya. Itulah lil asaf banyak daripada para Wahabi itu tidak mengetahui mazhab mereka. Itu saya selalu mengatakan, baca pendapatnya Ibn Taimiyah. Kalau memang kamu ingin menjadi Wahabi, jangan tanggung-tanggung. Dadi Wahabi temenan. Moco. Baca kalam-kalamnya Ibn Taimiyah. Pelajari mazhabmu. Agar kamu itu tahu apa yang kamu yakini. Semakin Anda tahu apa yang kamu yakini sebagai seorang Salafi, sebagai seorang Wahabi, sebagai seorang Mujassimah, lama-lama kamu akan malu sendiri. Mosok toh aku meyakini apa namanya semacam ini. Lihat ya, bagaimana katanya Ibn Taimiyah. Ini ada beberapa ibarat, saya skip. Intinya di sini, wa in arata annahum wasafuhu bisifatil khabariyah. Kalau kamu menginginkan bahwasanya perkataanmu itu wa ammal hanabilah alladzina iltazamul ajza'a wal ab'ad, kalau kamu menginginkan daripada kalammu ini wahai Imam Razi, bahwasanya para Hanabilah itu mensifati dengan sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Hati-hati. Ibn Taimiyah itu menginginkan dengan kata-kata sifat khabariyah adalah sifat-sifat yang zahirnya anggota fisiknya Allah, anggota zatnya Allah, tapi melewati sunnah. Dia mengatakan ini sifat khabariyah. Tapi aslinya itu adalah sifatul a'yan. Sifat khabariyah adalah sifat-sifat yang dikatakan oleh Nabi melewati sunnah. Tapi zahirnya menunjukkan tasbih. Karena itu harus ditakwil, ditakwil. Nanti kapan-kapan kita juga akan berbicara masalah tasbih ini. Apakah memang zahirnya hadis yang dikatakan oleh Nabi ini tasbih? Itu pun juga nanti akan ada pembahasan di dalam masalah itu ya. Saya ingin mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah itu orang yang sering yalwi aknakan nusus. Yalwi aknakon nusus dengan arti sering memutarbalikkan nusus. Yakni sifat yang beliau katakan sifat ini seharusnya sifat yang mengisbatkan anggota tubuh. Beliau mengatakan ini sifatul khobariyah. Oleh Imam Al-Udin Al-Bukhari dikatakan ini salah. Ini adalah sifatul khobar, sifat khobariyah, bukan sifatul ain. Ibn Taimiyah mengatakan ini adalah sifatul ain, tapi untuk memalsukannya Ibn Taimiyah menggunakan ini adalah sifat khobariyah. Lihat katanya, wa in aratta annahum wasafuhu bisifatil khobariyah. Seperti apa? Al-wajh waliyad. Yakni Hanabilah mensifati Allah dengan wajah, tangan. Yang ini efeknya adalah tajzi'ah wa tab'id. Membagi-bagi zat Allah.
Atau annahum wasafu bima yaktadi an yakuna jisman. Atau para Hanabilah mensifati Allah yang lazimnya sifat-sifat ini Allah itu jisim. Dan jisim itu bisa terbagi-bagi. Walaupun Hanabilah tidak mengatakan Allah itu jisim, tapi sifat-sifatnya menuju ke situ. Walaupun tidak mengatakan secara sharih Allah itu jisim. Apa kata Ibn Taimiyah? Fayuqalu lahu lakhtisasu lil Hanabilati bidzalik. Yang mengatakan semacam itu, yang mengatakan Allah itu mempunyai bagian, yang mengatakan Allah itu jisim, bukan hanya Hanabilah. Bal huwa madhabu jamahiri ahli Islam. Suf, lihat. Ini adalah madhab jumhur ahli Islam. Ibn Taimiyah mengatakan Allah itu mutajazzi, Allah itu jisim. Ini madhab jamahiru ahli Islam. Loh, orang-orang ketika mendengar itu, ya wes apa? Wedi, wah ini madhab jumhur ahli Islam. Padahal itu semua ini dusta. Tidak benar itu. Itu hanya pansosnya Ibn Taimiyah saja itu. Itu hanya Ibn Taimiyah menunggangi jumhur ahli Islam. Yang tertipu itu orang-orang yang tidak pernah ngecek kalamnya jumhur ahli Islam. Jumhur ahli Islam itu adalah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menafikan ini. Tapi Ibn Taimiyah agar kalamnya itu wow. Nah, akhirnya ini jumhur ahli Islam. Bal wasairu ahli milal. Bukan hanya jumhur ahli Islam, semua agama. Poh. Medeni toh? Berat. Wasalaful ummah, salaf ummah dan para a'immahnya, sahabat semuanya mengatakan itu. Dan para imam-imamnya juga mengatakan semacam itu. Setelah dicek, zong. Kalaupun ada, cuma tipis-tipis, sedikit, jauh dengan yang mengatakan apa namanya? Allah itu munazzah anit tajsim wa tab'id. Dan memang ini kalam-kalamnya Ibn Taimiyah selalu semacam ini ya. Ini saya ambil daripada Bayan Talbisul Jahmiyah, juzuk yang pertama, halaman 250 sampai 251. Maktabah Syamilah. Biar mudah untuk apa namanya? Ngecek ya. Diakses. Nanti ini kalau di Maktabah Syamilah halamannya berbeda, wah, Habib Ali bohong. Soalnya saya pernah digituin. Karena menggunakan cetakan yang berbeda, ketika dicek halamannya, nggak ada di Maktabah Syamilah, wah bohong. Ya, bukan bohong cetakannya. Beda. Coba cek kalimatnya lah keluar nanti. Karena itu, ini kalam-kalamnya saya Said Foda yang saya nukil. Beliau menukil daripada Ibn Taimiyah. Saya cek ulang. Ada apa enggak? Apakah memang benar ada pendustaan? Tidak ada. Semua yang saya cek, semuanya benar ada. Cuma yang berbeda adalah apa? Cetakannya. Yang cetakan bisa berbeda kan? Betul. Bisa berbeda. Ada cetakan Darul Fikir, Darul Dia. Apalagi sekarang cetakan kan banyak. Dengan juga percetakan. Habib, sebentar Habib, ada pertanyaan. Silakan. Kita bacakan. Baik. Wah ini akunnya Kucing asik. Terkejut lagi. Bukan Beb, cari cuan. Masya Allah. Cari cuan 777. Wah, Masya Allah. Beb, kita lebih baik tidak iktimad dengan amal yang kita lakukan sebagaimana di kitab Hikam, ataukah kita tetap melakukan amal sesuai niat kita, yang ketika nanti kita melakukan amal lalu diberikan suatu hadiah. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah Ibn Taimiyah. Gimana? Dijawab enggak ini? Ya dijawab tipis-tipis saja, tidak ada hubungannya. Kan, jadi begini, sebenarnya ketika kita itu beramal itu kita harus tetap beramal sesuai dengan syariat. Cuma kita tidak boleh menjadikan amal itu adalah harga untuk kita masuk surga. Ini kesalahannya ya. Seakan-akan jika kita itu beramal, kita akan masuk surga. Dan kita boleh marah kepada Allah kalau kita tidak masuk surga setelah kita itu beramal. Itu yang namanya al-i'timad alal amal. Al-amal wajibun alina. Karena itu adalah perintah Allah. Yang tidak boleh kita bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada amal dengan menjadikan amal itu adalah harga untuk kita masuk surga. Seperti apa? Kita menuntut hak kita itu. Menuntut hak kita. Loh ya Allah, aku kewajibanku loh ya. Hakku mana? Loh beda itu. Kewajibanmu adalah beramal. Hakmu apa? Nggak ada. Kamu nggak punya hak sama sekali ya. Karena Allah hanya mewajibkan kepadamu untuk beribadah.
Kamu masuk surga itu haknya Allah, bukan hakmu. Hubungan kita dengan Allah, berkali-kali saya katakan, bukan seperti hubungan kita dengan Shopee. Seperti Anda membeli kopiah, membeli songkok hitam, seharga 100.000 contohnya, Anda sudah bayar, tapi tidak datang. Anda bisa memaki, karena datangnya songkok hitam ini hak Anda, karena Betul. Anda sudah Membayar. Anda sudah membayar itu. Tapi apakah surga harganya adalah sholat? Dengan arti kalau Anda bisa masuk surga dengan sholat itu. Itu yang namanya iktimat alal amal. Piro sih sholatmu itu? 60 tahun. Khusyuk apa enggak? Nah, itu. Karena itu amal ibadahmu sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan surga yang selamanya. Lu jenengan mau jadi PNS gitu, susah minta ampun. Yeah. Harus apa itu namanya? Tes. Tes. Kalau ingin jalur normal. Beberapa orang kan jalur Belakang. belakang ya. Jalur belakang bayar. Di Indonesia nggak ada. Nggak Di ada, negeri Zimbabwe itu mungkin itu ada di Zimbabwe. Di Zimbabwe. Beb, ada satu lagi, Beb. Ini dari Amin Zafar. Ini sepertinya dari bahasanya seperti Malaysia nih, Beb. Oh, Masya Allah. Salam Dr. Ali Bagir, nak Ahlan. Tanya apa? Ayat-ayat sifat dan hadits-hadits sifat di sisi Syekh Ibn Taimiyah. Beliau faham secara literal dan faham secara literal boleh bahwa maksud anggota badan. Maksudnya secara otomatis perkara tersebut menjadi gadim. Memang lah ya. Ibn Taimiyah itu juga bukan orang yang apa ya, yang nggak tahu hal-hal semacam ini. Ibn Taimiyah memang bukan ahli sunnah. Ibn Taimiyah memang tidak sesuai dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi beliau tidak sampai mengatakan bahwasanya anggota tubuh Allah itu sebagian kodim gitu. Nggak. Ibn Taimiyah hanya mengatakan bahwasanya sifat-sifat yang qaimah fi dzatillah itu haditsah. Seperti kalamullah. Ada beberapa salafi di Indonesia ya, di Indonesia itu mengatakan semacam ini. Kalamullah itu Al-Qur'an yang kita baca. Dia mengatakan itu. Al-Qur'an yang kita baca itu makhluk. Yang kita baca, atau dia mengatakan semacam ini. Al-Qur'an yang kita baca ini, dia itu makhluk. Tapi ada lagi Al-Qur'an yang ada pada Allah. Itu hadis. Itu apa namanya? Hadis. Itu hadis. Katakan disandang oleh Allah. Disandang. Dia juga, wallahu alam. Kalau seingat saya dia itu mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah itu